Baru-baru ini, aktris lawas yang sempat beken dalam film Jin dan Jun, Yuyun Sukowati, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh oknum aparat dan jaksa berinisial AM. Sebagaimana hal itu dituangkan oleh Yuyun melalui akun Instagramnya, di mana ia menyebut jika sang anak telah dijadikan tersangka. Dan kembali, Yuyun Sukowati selaku ibunda dari terlapor datang untuk memenuhi panggilan Polres Metro Tangerang lantaran adanya dugaan penganiayaan terhadap hakim serta melawan petugas saat sidang berlangsung. Seusai menjalani pemeriksaan, Yuyun sendiri mengaku jika dirinya dicecar oleh 10 pertanyaan seputar tudingan miring tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap pihak Yuyun perihal kedatangannya ke Polres Metro Tangerang kali ini? Kami datang atas panggilan daripada Polres Metro Tangerang Kota, panggilan klarifikasi terkait laporan daripada oknum jaksa, di mana laporan itu adalah mengenai pasal 351 dan 212. Adalah tuduhan penganiayaan, tuduhan penganiayaan, di mana di situ dilaporkan bahwa klien kami menendang oknum jaksa ini, kemudian melawan petugas ya pada saat bersidang. Semuanya itu sebetulnya tidak terjadi. Tidak ada penganiayaan, tidak ada tindakan kekerasan dalam bentuk apapun juga. Ya, makanya kami datang mengklarifikasi itu. Sedikit sih sekitar 8, enggak sampai 10 lah. Enggak sampai 10 pertanyaan. Ya. Ada 8 pertanyaan. Sudah dijawab semua. Pada saat persidangan, anak saya dibentak oleh oknum jaksa, Ana Hertati Marbun itu tidak diberi kesempatan untuk bicara. Setiap mau bicara diselak terus gitu kan. Terus saya sebagai seorang ibu, saya pun ingin didengar gitu ya, bahwa anak saya itu tidak melakukan apa yang disangkakan. Kemudian pelapor itu yang justru pembuat harusnya kan diproses. Kemudian yang kedua lagi, dua terdakwa pun putusannya tidak adil, tidak dibanding maupun tidak dikasasi. Tetapi anak saya malah dibanding dan dikasasi gitu kan. Saya menuntut ketidakadilan, tapi saya tidak diberi kesempatan itu. Lalu saya keluar dari ruang persidangan, saya berteriak, saya bilang bahwa jaksa Ana Hertati Marbun minta uang ke saya 1 miliar. Saya bilang gitu. Saya mohon yang mulia hakim agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Saya bilang gitu. Jadi saya bersuara untuk didengar gitu loh, bahwa anak saya ini ditindas gitu loh oleh oknum-oknum. Jadi saya mohon keadilan, dengarkan suara hati saya gitu loh, itu gitu loh. Mungkin untuk membungkam saya, tidak saya berita ke media mengenai permintaan oknum JPU itu mengenai 1 miliar ya. Jadi lucu kalau menurut saya. Di sini yang diperlakukan tidak adil sejak di Polres itu anak saya dikriminalisasi. Kemudian di tingkat JPU pun saya diperas dan diancam. Kemudian saya yang sedang membela keadilan dan untuk anak saya, tapi saya malah dilaporkan. Ya silakan menilai sendiri aja. Itu biasanya 1 minggu ya. 1 minggu kita berikan laporan, biasa ada informasi untuk kemungkinan bahwa saudara atau oknum jaksa tersebut akan segera dipanggil untuk diperiksa. Biasa ada laporan itu. Nanti 1 minggu. Ada informasinya. Kita akan lapor balik terkait pasal 242, laporan palsu. Itu ancamannya 7 tahun penjara. Jadi kami akan buat laporan balik nanti di Polda Metro Jaya, memberikan keterangan palsu. Sama yang pelapornya juga ya Bang? Ya, pelapornya pasti kita akan laporkan juga. Sebelumnya, Yuyun sendiri juga tidak percaya jika 2 tersangka yang menyebarkan video syur justru mendapat hukuman jauh lebih ringan ketimbang putranya Akbar. Padahal, anaknya sama sekali tidak menyebarkan video syur.
Terlebih video syur itu sendiri didapat dari kiriman kekasihnya. Atas hal itulah, Yuyun meminta keadilan atas hukuman yang tidak setimpal yang dijatuhkan kepada anaknya. Jadi sebenarnya sudah lama saya ingin buka gitu, karena saya berpikir ada salah satu instansi yang memohon kepada saya untuk saya nggak buka gitu. Tapi makin kesini kok kami makin ditekan gitu. Jadi mungkin saatnya saya harus buka itu. Saya ingin minta pengadilan juga gitu, makanya saya minta mohon bantuan juga dengan Bang Niko gitu kan, bahwa anak saya ini sebenarnya dikriminalisasi dari tingkat Polres Bandara Suta, kemudian dijebak di tahap 2 di Kejaksaan Kota Tangerang dengan JPU ini, sampai akhirnya ya seperti ini gitu. Makanya saya ingin, walaupun mungkin terlambat, tetapi saya berharap masih bisa lah, ada celah gitu loh. Saya mohon bagaimana kita mau percaya gitu, kita sebagai rakyat kecil, saya ingin menuntut keadilan gitu loh. Jangan sampai istilahnya oknum-oknum yang dari instansi kepolisian maupun oknum dari kejaksaan, mereka bisa semena-mena gitu terhadap saya, seorang ibu yang sedang membela keadilan untuk anak saya. Dan dari oknum kepolisian itu juga tidak melihat bahwa si pelapor ini justru lah yang harusnya dilaporkan. Karena pelapor ini adalah pembuat video asusila yang kemudian disebarkan sendiri di TikTok pribadinya. Itu kan harusnya yang diambil itu kan si pelapor, tapi kenapa tidak melihat ini gitu loh. Makanya saya ada bukti-bukti semuanya yang sangat akurat gitu. Jadi baik saya juga melaporkan kepada Propam pun juga, Propam saya juga sepertinya tidak jalan gitu loh. Apa harus viral dulu, keadilan ini harus ibaratnya harus dikawal media dulu baru ada keadilan gitu. Makanya saya mohon dengan sangat gitu, sampai ibaratnya saya pun yang sedang membela keadilan untuk anak saya pun juga akan saya difitnah juga dengan JPU ini. Tidak, itu fitnah dan itu salah. Justru dia yang mengirim. Perempuan itu yang mengirim tanpa paksaan, dan ini yang tidak dibuka di persidangan karena selalu dikat oleh JPU gitu. Pada waktu itu yang mendampingin saya pun ternyata sama-sama marbun, jadi kami ditekan. Bahkan suara saya untuk membela anak saya pada waktu di persidangan, sampai saya keluar dari ruang persidangan, saya berteriak bahwa JPU Ana Hertati Marbun minta uang 1 miliar kepada saya gitu. Kalau tidak anak saya akan diambil, akan dijemput, seperti itu. Ya kan, saya sebut nama karena memang betul-betul itu pada waktu BAP diversi pun juga dia langsung secara lisan dia minta, sampai akhirnya dia juga tetap ada screenshotan saya juga, dan dia juga ternyata ada pembicaraan dengan orang yang membawa saya waktu di kejaksaan yang dengan dalil mau diversi, ternyata saya hanya dibohongin. Itu semuanya ada di sini gitu loh. Dan itu fitnah semuanya. Justru perempuan itulah yang mengirimkan tanpa paksaan. Bahkan dia sekolah di BINUS Serpong itu sudah dikeluarkan karena dia menggunakan seragam BINUS, membuat dengan happy video asusilanya, kemudian dikirim ke TikTok pribadinya. Lalu kenapa anak saya yang disalahkan? Kenapa anak saya yang dilaporkan gitu loh itu? Padahal dia itu kesalahan dia sendiri kan gitu. Dan kemudian bahkan sampai oknum polisi itu datang ke sekolah anak saya, 15 orang oknum. Itu yang sangat sedihnya gitu. Tidak ada surat panggilan 1, 2, 3 pun tidak ada gitu. Mereka langsung mengambil tanpa izin saya sebagai orang tuanya. Saya benar-benar minta pengadilan sekali. Saya hanya seorang ibu tunggal dan anak saya yang masih di bawah umur. Harusnya kalau oknum jasa itu bisa berpikir yang dia sebagai juga seorang ibu, seandainya dia sudah menjadi seorang ibu, dia harus berpikir gitu kan. Harusnya dia jangan ambil. Karena ini dari awal juga sudah cacat administratif di tingkat Polres Suta. Tetapi diterima, dan saya juga mendengar dari beberapa media juga bahwa JPU Ana ini juga memang ada terkait dugaan suap, sampai 3 kali diselamatkan oleh media, ada, dan dia juga mau dia dikonfirmasikan, namanya Bang Jack. Itu dia yang menyelamatkan si JPU Ana ini dengan 3 kasus suap gitu. Jadi saya benar-benar memohon keadilan kepada semua Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo yang terpilih. Saya mohon keadilan buat saya dan anak saya agar bisa lepas dari jeratan hukum, karena anak saya masih punya masa depan dan saya nggak mau
ada label. Karena anak saya tidak melakukan apa yang dilakukan. Justru pelaku yang sesungguhnya Muhammad Akbar dan Muhammad Aziz itu, dia hanya dituntut 7 bulan oleh JPU Ana Hertati ini. Dia pelaku ya, pembuat link, penyebar dan menjual, tetapi hanya dituntut 7 bulan dan diputus 3 bulan dan saat ini bebas. Dan itu disaksikan juga oleh tiga terdakwa juga kan, anak saya, Akbar maupun Aziz. Di situ mereka mendengar, orang tuanya juga mereka mendengar juga gitu loh pada waktu itu. Tapi ya mungkin kenapa bisa putusannya berbeda? Yang dua ya mungkin diduga ya kan, sampai pelaku bisa serendah itu. Tapi anak saya yang bukan pelaku malah bombardir terus gitu loh, itu aja gitu. Makanya saya benar-benar mohon keadilan, dan di tingkat kasasi ini saya mohon kepada Mahkamah Agung agar bisa realistis dan mengetahui juga si pelapor, bagaimana kelakuan si pelapor ini, bahwa dia adalah pemain. Bohong kalau dia bilang trauma, tapi buktinya saya punya bukti semuanya di sini gitu loh, yang tidak dibuka pada waktu di pengadilan negeri. Saya sudah masukkan ke flash disk juga gitu loh, bagaimana kelakuan si pelapor itu. Jadi saya mohon supaya anak saya juga bisa ada putusan bebas, itu aja.